Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran fisika kali ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk memulai pembelajaran, perhatikan gambar berikut ini. Dari gambar-gambar tersebut, apa ada yang pernah melihat? Kira-kira apa ya nama benda-benda tersebut? Ya, benar. Kapal selam. Apakah anak-anak tahu mengapa kapal selam dirancang menggunakan baja yang sangat kuat? Walau terbuat dari baja, mengapa kapal selam selain dapat tenggelam, tetapi juga dapat mengapung? Berikut tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. 1. Menjelaskan konsep tekanan hidrostatis. 2. Menjelaskan hukum pokok hidrostatis. 3. Menjelaskan penerapan tekanan hidrostatis pada kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas materi tentang tekanan hidrostatis melalui simulasi berikut ini. Baik anak-anak, tekanan zat cair. Tekanan zat cair terbagi atas tekanan pada ruang terbuka dan tekanan pada ruang tertutup. Pada tekanan ruang terbuka, kita akan mempelajari tentang tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes. Sedangkan tekanan pada ruang tertutup mempelajari tentang hukum Pascal. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Sebelumnya anak-anak, perhatikan video percobaan berikut ini. Baik, dari video tadi, anak-anak bisa perhatikan sebuah wadah berupa botol yang diisi air. Kemudian, pada botol tersebut diberikan 3 buah titik. Ibu beri nama di sini titik A, titik B, dan titik C. Setelah itu, tutup botol dibuka dan masing-masing penyumbat pada lubang, masing-masing titik dibuka, maka kita akan melihat pancuran air pada tiap titik berbeda. Titik A
pancurannya tidak terlalu jauh dibandingkan dengan pancuran pada titik C. Ya, jadi dari gambar ini anak-anak perhatikan kira-kira titik manakah yang menghasilkan tekanan pada zat cair yang paling besar? Ya, benar. Titik C, ya. Jadi di titik C itu terjadi tekanan yang paling besar. Itu bisa dilihat dari pancuran air yang lebih jauh dibandingkan pada dua titik lainnya. Jadi, pada titik C terjadi tekanan yang terbesar karena semakin besar kedalaman, maka tekanan zat cair juga semakin besar. Hal ini dapat kita tulis P sebanding dengan H, di mana P adalah tekanan dan H adalah kedalaman. Kedalaman ini diukur dari permukaan zat cair. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan simulasi terkait tekanan hidrostatis pada video berikut ini. Baik anak-anak, kita akan melihat simulasi tentang tekanan hidrostatis untuk kita dapat memahami konsep tekanan hidrostatis. Di sini sudah dilengkapi dengan barometer, yaitu alat pengukur tekanan dengan satuan Pascal atau Newton per meter kuadrat. Kemudian kita gunakan juga penggaris untuk menghitung kedalaman dari permukaan air. Satuan yang kita gunakan yaitu atmosfer, di mana 1 atm itu sama dengan 1 Pascal atau sama dengan 1 Newton per meter kuadrat. Densitas fluida atau massa jenis yang kita gunakan yaitu massa jenis air. Fluida yang kita gunakan yaitu air dengan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Dan gaya gravitasi yang kita gunakan itu gaya gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per sekon pangkat 2. Pertama, kita siapkan bejana yang kosong. Kemudian kita siapkan 3 barometer untuk 3 kedalaman yang berbeda, yaitu 1 meter, 2 meter, dan 3 meter dari atas permukaan zat cair. Dan kita penuhi bejana ini dengan air. Kita amati besarnya tekanan yang tertera pada tiap barometer. Semakin dalam atau semakin besar jarak titik ukur dari permukaan zat cair, maka semakin besar pula tekanan hidrostatis pada titik tersebut. Contohnya, kita lihat di sini pada kedalaman 1 meter dari permukaan zat cair, tekanan yang dihasilkan yaitu 1,09 atm. Sedangkan pada kedalaman 3 meter, tekanan dihasilkan yaitu 1,29 atmosfer. Ya, hal ini membuktikan bahwa semakin dalam atau semakin besar jarak titik ukur dari permukaan zat cair, maka semakin besar pula tekanan hidrostatis pada titik tersebut. Jika jenis fluida diubah, misalnya air dirubah menjadi atau menggunakan madu, di mana massa jenis madu lebih besar dari air. Jadi kita coba merubah densitas fluida atau massa jenisnya dari air menggunakan madu, di mana madu massa jenisnya yaitu 1420 kg per meter kubik. Ternyata tekanannya pun ikut berubah, jadi tekanannya juga akan semakin meningkat. Jadi di sini membuktikan bahwa tekanan berbanding lurus atau sebanding dengan massa jenis. Artinya semakin besar massa jenis, maka tekanan pun akan semakin besar. Jika kita meningkatkan gaya gravitasinya, maka tekanannya pun juga akan semakin besar sesuai dengan kedalamannya. Demikian simulasi eksperimen fisika mengenai tekanan hidrostatis. Oke, dari simulasi tersebut, anak-anak,
kita dapat membuktikan bahwa 1. Semakin besar jarak titik ukur dari permukaan zat cair, dalam hal ini adalah kedalaman atau H, maka semakin besar pula tekanan hidrostatis di titik tersebut. Dapat kita tuliskan P sebanding dengan H. 2. Semakin besar massa jenis fluida atau zat cair, dalam hal ini disebut dengan rho atau massa jenis, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Dapat dituliskan P sebanding dengan rho. Yang ketiga, semakin besar gaya gravitasi G, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Dapat dituliskan P sebanding dengan G. Jadi, persamaan tekanan hidrostatis dapat ditulis P sama dengan rho dikali G dikali H, di mana P adalah tekanan hidrostatis, satuannya Pascal atau Newton per meter kuadrat. Rho adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik. G percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat, dan H adalah kedalaman yang satuannya meter. Dapat kita simpulkan bahwa tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang diberikan oleh suatu zat cair pada suatu benda yang berada pada kedalaman tertentu. Dari konsep tersebut, maka kita dapat menjawab pertanyaan pada awal pembelajaran tadi, yaitu mengapa kapal selam dibuat menggunakan baja yang sangat kuat? Hal ini disebabkan karena saat kapal selam menyelam ke dasar laut dengan kedalaman puluhan hingga ratusan meter, maka tekanan yang diberikan air laut ke badan kapal akan semakin besar, sehingga kapal selam harus dibuat dengan bahan yang sangat kuat. Dalam hal ini adalah baja. Pada pertemuan kali ini, kita juga akan mempelajari tentang hukum pokok hidrostatis. Untuk mengetahui hukum pokok hidrostatis, dapat kita ketahui melalui bejana berhubungan. Ini adalah gambar bejana berhubungan. Jadi, bejana berhubungan adalah wadah yang memiliki 2 atau lebih pipa yang saling berhubungan. Untuk mengetahui hukum pokok hidrostatis, kita akan mengikuti simulasi pada bejana berhubungan berikut ini. Bejana berhubungan ini terdiri atas 2 pipa yang saling berhubungan. Kita akan mengisi salah satu pipa, ujung pipa dengan fluida, yaitu yang kita gunakan di sini adalah air. Jika salah satu ujung pipa diisi air, apakah ketinggian air pada kedua pipa akan sama tinggi? Kita akan masukkan sejumlah zat cair, dalam hal ini adalah air, ke dalam mulut pipa A. Zat cair ini akan mengalir dan menempati ruang pada bejana dengan mengisi bagian terendah dari bejana tersebut. Saat zat cair pada pipa A terus ditambahkan, gaya berat air akan mendorong massa air menempati ruang di semua pipa. Karena pipa-pipa saling terhubung, zat cair akan mengalir dari pipa A ke pipa B
ini mulai terlihat pipa A dan pipa B mulai terisi dengan fluida. Saat mencapai kesetimbangan, terlihat ya, permukaan zat cair di semua pipa sama rata, dengan ketinggiannya pun sama. Di sini dapat kita lihat, saat zat cair mencapai kesetimbangan, walaupun bentuk dan ukuran dua buah pipa yang saling berhubungan berbeda, namun permukaan zat cair pada semua pipa sama. Dari simulasi tadi, dapat kita ketahui bahwa 1. Zat cair pada bejana adalah sejenis, sehingga massa jenis di pipa A dan di pipa B adalah sama. 2. Tekanan hidrostatis pada ketinggian yang sama di semua pipa adalah sama. Maka, kita dapat mengetahui hukum pokok hidrostatika, yaitu dalam sebuah bejana berhubungan, apapun bentuk dan ukurannya, zat cair sejenis akan memberikan tekanan hidrostatis yang sama untuk kedudukan atau posisi yang sama terhadap permukaan. Hukum pokok hidrostatika tidak berlaku apabila 1. Pada bejana berhubungan diisikan zat cair yang berbeda jenis. 2. Bejana dalam keadaan tertutup pada salah satu pipa. 3. Bejana berupa pipa kapiler. 4. Zat cair dalam bejana berhubungan digoncang-goncang atau zat cairnya bergerak. Baik, kita masuk kepada contoh soal dan pembahasan. Soalnya, ikan A dan ikan B dipelihara dalam sebuah akuarium. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A. Tekanan hidrostatis yang dirasakan ikan A. B. Tekanan hidrostatis yang dirasakan ikan B. C. Tekanan hidrostatis di dasar akuarium. Baik, untuk menjawab ini, untuk ikan A, diketahui kedalaman ikan A dihitung dari permukaan zat cair, permukaan air ya, yaitu 10 cm sama dengan 0,1 meter. Maka rumus yang akan kita gunakan, P sama dengan Rho dikali G dikali HA. Massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali kedalaman ikan A. Kita masukkan angkanya 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,1 meter. Jadi massa jenis airnya tadi ya 1000 kg per meter kubik, kemudian percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, kemudian HA kedalaman H 0,1 meter, sehingga 1000 kali 10 kali 0,1 sama dengan 1000 Pascal atau 1000 PA. Nah, sama dengan 1 kilo Pascal. Baik, kemudian untuk ikan B, diketahui kedalaman ikan B diukur dari atas permukaan air yaitu 15 cm sama dengan 0,15 meter. Rumusnya Rho kali G dikali HB, massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali kedalaman ikan B, sama dengan
Rho-nya 1000 dikali G-nya 10, kemudian HB dikali HB sama dengan dikali 0,15. P sama dengan 1500 Pascal. Sehingga tekanan hidrostatis yang dirasakan ikan B sama dengan 1,5 kilopascal. Baik, kita lanjutkan. Tekanan hidrostatis di dasar akuarium diketahui kedalaman yang sampai di dasar itu 35 cm dari atas permukaan air dihitung sama dengan 0,35 meter. Sehingga rumus yang akan kita gunakan P sama dengan Rho dikali G dikali H. 1000 kg per meter kubik dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 0,35 meter. Sehingga tekanan hidrostatis di dasar akuarium 3500 Pascal. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwa semakin jauh ke dalam atau semakin besar kedalamannya, maka semakin besar tekanan hidrostatis yang dirasakan. Kita lanjut soal yang kedua. Di dalam tabung gelas terdapat minyak setinggi 20 cm. Dengan mengabaikan tekanan udara luar, tekanan yang terjadi pada dasar tabung sebesar 1600 Newton per meter kuadrat. Jika G, percepatan gravitasi, sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka massa jenis minyak adalah. Nah, untuk menjawabnya diketahui H, tinggi minyak yaitu 20 cm sama dengan 0,2 meter. Kemudian tekanan hidrostatis pada dasar tabung yaitu 1600 Newton per meter kuadrat. Kemudian percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya massa jenis minyak. Untuk menjawab ini, maka kita gunakan rumus tekanan hidrostatis pH sama dengan massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali H, kedalaman. Massa jenis tekanan hidrostatis pada dasar tabung atau pH itu 1600 Newton per meter kuadrat. Kemudian Rho-nya yang ditanya, kemudian G-nya 10, sedangkan H-nya kedalaman minyak yaitu 0,2 meter. Sehingga massa jenis atau Rho sama dengan 1600 dibagi 10 dikali 0,2 sama dengan 1600 dibagi 2 sama dengan 800 kg per meter kubik, sama juga dengan 8 dikali 10 pangkat 2 kg per meter kubik. Nah, jadi massa jenis minyak yaitu 8 kali 10 pangkat 2 kg per meter kubik. Didapatlah massa jenis minyaknya 8 kali 10 pangkat 2 kg per meter kubik ya. Lanjut soal yang ketiga. Air dimasukkan ke dalam sebuah pipa U sehingga permukaan kedua bagian sama tinggi. Zat X dimasukkan ke dalam pipa sebelah kiri sehingga permukaan cairan kini berbeda. Jika massa jenis air 1 gram per cm kubik, berapa massa jenis zat X? Nah, ini ya gambarnya. Baik, sebelum sampai ke jawabannya, kita lihat dulu rumus
untuk pipa U. Ya, ada 2 cairan yang kita ambil aja batas cairannya di sini. Ini ya, sebagai patokan, dimana ini adalah tinggi 1. Tinggi 1, misalkan tinggi air gitu ya. Yang ini cairan tertentu. Ini massa jenis air Rho 1, dan ini adalah massa jenis cairan yang satunya lagi kita beri simbol Rho 2. Maka tekanan hidrostatis di sini itu sama ya, sama. Tekanan hidrostatis di sini sama. Sehingga rumusnya Rho 1 dikali G dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali G dikali H2. Nah, G ruas kiri dan ruas kanan bisa dicoret, sehingga tinggal Rho 1 dikali H1 sama dengan Rho 2 dikali H2. Jadi Rho cairan 1 dikalikan ketinggiannya sama dengan Rho cairan 2 dikalikan ketinggiannya. Nah, baik, kita balik lagi ke soal tadi ya. Jadi di sini hati-hati ya. Ketinggian ini ketinggian zat cairnya ya. Belum ada nih. Ini ketinggian zat cairnya belum ada ya. Terutama airnya ini belum ada nih. Karena bukan yang ini ya. Bukan yang ini. Batasnya bukan di sini. Ini loh. Kedalaman airnya. Ya, inilah kedalaman airnya karena batasnya yang ini ya. Kita ambil batasnya nih. Sejajar ini. Ketinggian kolom airnya ini 6 cm jadinya ya, karena kita ambil batasnya di sini. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus hukum pokok hidrostatis ya. Rho 1 dikalikan H1 sama dengan Rho 2 dikalikan H2. Rho 1 yang sebagai Rho 1-nya yaitu yang ini, untuk Rho untuk massa jenis ZX ya. Rho untuk massa jenis ZX dikalikan ketinggian ketinggian ZX yaitu 10 cm ya, sama dengan Rho A, Rho air dikalikan ketinggian air. Nah, yang ditanya di sini berapakah massa jenis ZX, sehingga Rho X dikalikan 10 cm nih ketinggian ZX sama dengan 1 gram per cm kubik. Untuk massa jenis airnya ini diketahui di soal, dikalikan 6 cm ini ketinggian kolom airnya, sehingga Rho X massa jenis ZX sama dengan 1 gram per cm kubik dikalikan 6 cm dibagi 10 cm, sehingga ini cm coret, tinggal lagi massa jenis ZX sama dengan 0,6 gram per cm kubik. Oke, sampai di sini pembahasan kita mengenai tekanan hidrostatis dan hukum pokok hidrostatis beserta contoh soal dan jawabannya ya, pembahasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.